Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap hidup kita. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-16 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkinkan oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengar perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat tema renungan kita pada saat hari ini adalah percaya janji Tuhan. Percaya akan janji Tuhan. Setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan menjanjikan banyak hal dalam setiap kehidupan kita. Dalam kebenaran firman Tuhan ada banyak janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan bagi setiap pribadi kita. Ketika Tuhan berjanji dalam kehidupan kita, jika kita mendapatkan suatu janji dari Tuhan, berarti kita juga pun mendapatkan janji tersebut dengan penuh keyakinan. Ketika Tuhan menjanjikan hal dalam setiap kehidupan kita, kita sebagai anak-anak Tuhan harus meyakini bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Jika kita mendapatkan suatu janji dari Tuhan, berarti kita juga mendapatkan sebuah tanggung jawab, yaitu untuk menunggu janji tersebut digenapi. Kita juga harus punya rasa tanggung jawab di dalam setiap kehidupan kita, bahwa untuk menunggu setiap janji-janji Tuhan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak janji Tuhan, tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kesabaran untuk menunggu setiap janji Tuhan, untuk tetap percaya akan janji Tuhan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Dalam Ibrani 10 ayat 36 di sana dikatakan, Ibrani 10 ayat 36 firman Tuhan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dengan kata lain bahwa setiap kehidupan kita memerlukan ketekunan. Tekun untuk menunggu, tekun untuk bersabar, menunggu setiap janji-janji Tuhan. Setiap apa yang Tuhan janjikan, setiap apa yang Tuhan katakan. Miliki hati yang sabar menunggu. Karena apa? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan setiap janjinya Tuhan adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Setiap apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita adalah mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam bersabar inilah ada banyak anak Tuhan tidak bersabar. Ada dalam menunggu inilah ada banyak anak Tuhan tidak bersabar. Dalam menunggu janji Tuhan inilah ada banyak anak Tuhan tidak memiliki kesabaran untuk menunggu. Hal ini yang dilakukan oleh Sarai. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah berjanji kepada Abram dan kepada Sarai bahwa apa? Mereka akan memiliki keturunan. Keturunan dari Sarai lah yang akan memperoleh janji Tuhan, yang akan memperoleh berkat Tuhan, yang akan memperoleh ahli waris. Tetapi di sana dikatakan bahwa ketika semuanya itu Sarai melihat bahwa tidak terjadi apa yang Tuhan janjikan. Sarai melihat bahwa itu tidak mungkin. Karena apa? Mereka sudah lanjut usia, mereka sudah tua. Jadi secara logika manusia tidak mungkin lagi Sarai akan mengandung. Tidak mungkin lagi Sarai akan memiliki keturunan. Tidak mungkin lagi Sarai akan melahirkan. Sehingga apa? Yang dilakukan adalah dia mengambil
hambanya, dia mengambil budaknya dan memberikan kepada Abram. Karena di sana dikatakan di ayat yang kedua, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ada iman yang goyah di sana. Ada kepercayaan yang goyah di sana. Karena apa? Engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku anak. Ada satu tuduhan dalam dirinya. Tuhan tidak memberikan aku anak. Padahal Tuhan sudah berjanji. Tuhan berjanji akan memberikan anak. Tetapi Sarai berkata, engkau tahu. Sehingga apa? Dia berinisiatif. Dia memiliki inisiatif sendiri. Ingin membantu Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, usulan ini menunjukkan bahwa Sarai tidak beriman pada janji Tuhan, tidak percaya pada janji Tuhan, dan ia tidak tekun dalam menantikan janji Tuhan. Ketika dia mengusulkan bahwa suaminya Abram mengambil Hagar untuk menjadi istrinya, secara manusia yang mungkin kita berkata itu masuk logika. Karena memang Sarai sudah tua dan tidak mungkin lagi. Dan dia beranggapan bahwa mungkin melalui Hagar inilah mereka akan memiliki keturunan. Melalui Hagar inilah yang akan memiliki ahli waris, yang akan memiliki berkat itu. Ini adalah cara dunia. Menyebabkan ia merasa perlu untuk membantu Tuhan dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara yang duniawi. Ketika semuanya seakan tidak ada jawaban, ketika semuanya seakan tidak menentu, ketika seakan-akan jawaban itu tidak ada, seakan-akan bahwa Tuhan tidak menepati janjinya. Sering kita sebagai anak-anak Tuhan mengambil inisiatif sendiri dan menganggap kita perlu membantu Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Sarai. Dia menganggap dia perlu membantu Tuhan dan menawarkan hambanya kepada Abram. Hingga pada hasilnya apa yang dia peroleh dari apa yang dilakukan oleh Sarai, yaitu Sarai dan Abraham menderita. Sarai dan Abraham menderita. Kenapa Sarai dan Abraham menderita? Karena apa? Ketika Hagar mengandung, ia memandang rendah dan menghina Sarai. Di ayat yang keempat di sana katakan, Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Dia memandang rendah akan Sarai. Dan itu menimbulkan sakit hati pada diri Sarai. Karena apa? Hagar menghina dia. Hagar menganggap rendah Sarai sendiri. Dan itu mendatangkan penderitaan bagi dirinya. Mendatangkan sakit hati bagi dirinya sendiri. Sehingga pada akhirnya Sarai melampiaskan kemarahannya kepada Abram. Di ayat yang kelima di sana dikatakan, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Hagar memandang rendah nyonyanya, menimbulkan sakit hati bagi Sarai. Sarai merasa sakit hati sehingga dia melampiaskan amarahnya kepada Abram. Ketika Hagar pergi lari dari rumah nyonyanya, Abram juga menderita. Karena apa? Bagaimanapun anak yang dikandung oleh Hagar adalah anaknya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memiliki inisiatif untuk membantu Tuhan, tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Semua ini mengingatkan kita bahwa dosa selalu membawa penderitaan. Dosa selalu membawa penderitaan. Terkadang kita sendiri membuat masalah bagi diri kita sendiri. Ketika kita melihat
jawaban doa kita. Kita tidak melihat seolah-olah janji Tuhan belum digenapi. Kita berinisiatif untuk membantu Tuhan. Pada akhirnya kita mendapatkan hasil yang tidak baik, adalah penderitaan bagi diri kita sendiri. Dan ini yang dialami oleh Sarah dan Abram. Mendatangkan penderitaan, sakit hati bagi dirinya sendiri. Karena apa? Hagar memandang rendah dia. Dan dia melampiaskan kepada Abram. Abram pun mengalaminya. Dosa selalu mendatangkan penderitaan. Yang kedua, hasilnya yaitu ditolak oleh Tuhan. Anak yang dilahirkan oleh Hagar ditolak oleh Allah. Karena apa? Bukan itu yang menjadi rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah anak yang dilahirkan oleh Sarailah yang akan memiliki berkat Tuhan, yang akan memiliki ahli waris. Sekalipun pada akhirnya anak yang dilahirkan oleh Hagar memiliki berkat tersendiri, tetapi dia ditolak oleh Allah untuk memiliki ahli waris yang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan tetap pada jalannya. Tuhan tetap pada rencananya. Apa yang Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti genapi. Sekalipun kita mungkin mengambil inisiatif sendiri, Tuhan akan kembalikan kepada jalan yang benar. Tuhan akan kembalikan kita pada jalannya Tuhan. Karena apa? Setiap hal yang kita ambil ketika itu tidak berkenan kepada Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan mendatangkan penderitaan bagi kita. Pasti akan mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri. Dan pada akhirnya apa yang kita lakukan itu akan ditolak oleh Tuhan. Karena bukan itu yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan pasti akan tetap terlaksana. Pada akhirnya anak yang dilahirkan oleh Hagar ditolak untuk memiliki berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi anak dari Hagar, karena dia adalah anak dari Abraham, memiliki berkat tersendiri. Apa yang menjadi berkat dari Ismail? Tuhan memberi nama bagi anak Hagar, yaitu memberi nama Ismail, yang berarti Allah mendengar. Yang kedua, memiliki keturunan yang banyak, menjadi bangsa yang besar. Di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang 12, Bapak Ibu boleh baca di sana. Saat dikatakan dia memberi nama Ismail, yang berarti Allah mendengar, memiliki keturunan yang banyak, menjadi bangsa yang besar. Tetapi ada di sana katakan bahwa bangsa itu akan menjadi bangsa yang suka bertengkar. Ada hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari tetap pegang janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang berjanji, yang tidak akan pernah mengingkari setiap janjinya. Yesaya 55 ayat yang ke-11 di sana katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap percaya akan janji Tuhan. Dia yang berjanji adalah Dia yang setia dan akan menggenapi dalam setiap kehidupan kita. Apa yang difirmankan pasti akan digenapi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat setiap janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah janji firman-Mu kami pegang di dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya sebab apa yang Tuhan janjikan Tuhan akan genapi dan Tuhan akan laksanakan dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami kemampuan untuk bersabar, untuk menunggu waktu Tuhan, untuk menunggu janji Tuhan digenapi di dalam setiap pribadi kami. Berkati materaikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, berikanlah nyanyian baru dalam mulut keluarga GPD SAD Magelang untuk memuji Allah. Kiranya banyak orang dapat melihat lalu percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.